Oke, baik. Apakah suara saya masuk, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Izin membuka presentasi ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Damora, dan selamat siang juga buat rekan-rekan teknik mesin. Izinkan saya dan teman saya untuk melakukan presentasi pada siang hari ini, di mana jurnal yang kami bahas adalah Finite Element Model of Concrete Material Based on City Image Processing Technology. Mana kelompok 9 sendiri ada rekan saya Muhammad dari Rekanundra dengan NIM 19103111058. Kemudian ada Andreas Rizaldi 19103111062 dan ada saya sendiri Pratama Riki Novianto dengan NIM 19103111061. Tolong next ya. Ya, jadi untuk jurnal yang kami bahas sendiri di pengenalannya atau di introduksinya adalah sekitar tahun 82 muncul teknologi paten semen Portland yang hampir 200 tahun dalam sejarah. Untuk saat ini semen digunakan secara luas setiap tahun di negara kita. Semen sebagai bahan baku utama pembuat beton telah menjadi bahan bangunan yang paling banyak digunakan untuk masyarakat modern untuk saat ini. Nah, karena kompleksitas dan sifat mekanik dari beton dan variabilitas kondisi konstruksi, perilaku pecah beton semakin menarik perhatian, sehingga sangat penting untuk mempelajari proses pecah beton. Sejak di Amerika pertama kali menerapkan metode elemen hingga pada analisis balok sederhana yang ditopang dengan beton, analisis elemen hingga struktur beton ini telah mengalami 3 tahap pengembangan. Karena karakteristik material batang baja diperlakukan sebagai unit linear dengan mengabaikan kekuatan geser melintang batang baja. Praktek ini sangat mengurangi jumlah elemen dan memudahkan perhitungan model. Next, ya. Ya, untuk dalam model terpisah, elemen kontak atau elemen pegas digunakan untuk mensimulasikan strip ikatan antara batang baja dan elemen beton. Model komposit berlapis mengacu pada pembagian penampang menjadi banyak lapisan beton dan banyak lapisan tulang baja, dan mengasumsikan dan menyederhanakan kondisi regangan dari model penampang. Mungkin untuk ini teman-teman bisa membaca sendiri. Mungkin di next slide. Ya, dengan perkembangan ilmu dan teknologi komputer dengan menerapkan disiplin lain ya, teknologi tomografi komputer atau CT dan resonansi magnetik MR ini untuk saat ini sangat banyak digunakan. CT scan dapat digunakan untuk mendapatkan informasi, contohnya dari strukturnya atau kemudian dengan merekonstruksinya menjadi 3 dimensi. Gambar CT ini lebih menarik banyak perhatian untuk saat ini. Dan berdasarkan informasi gambar bidang CT beton dengan menggunakan perangkat lunak MATLAB untuk merekonstruksi mesostruktur beton 3D. Hasil yang direkonstruksi memiliki presisi tinggi, tetapi jumlah unit yang direkonstruksi terlalu besar untuk memenuhi kondisi perangkat keras mesin tunggal yang ada. Nah, mungkin bisa di next aja, Zat. Cek, mungkin kita fresh bentar ya, soalnya lagi azan juga.
Oke, mungkin izin melanjutkan ya presentasi dari kelompok kami. Yaitu yang selanjutnya, yaitu ada digital image processing. Di jurnal ini dibahas terkait transformasi atau ada dua metode utama dalam pemrosesan suatu gambar. Yang pertama adalah transformasi Fourier, dan yang kedua adalah proses pemrosesan dengan metode domain spasial. Yang pertama itu ada transformasi Fourier, yang mana metode ini digunakan untuk mengubah citra domain spasial menjadi domain frekuensi. Kemudian citra atau gambar tersebut diproses lebih lanjut dalam domain frekuensi. Kemudian diubah kembali ke domain spasial untuk membentuk citra olahan. Dan yang kedua, metode yang kedua yang dibahas dalam jurnal ini adalah proses pemrosesan bertindak pada domain spasial, yaitu dengan memanfaatkan atau menggunakan berbagai metode untuk memproses gambar dalam domain spasial. Next. Nah, ini penjelasan terkait cara mengimport gambar dan pemrosesan awal dari skala abu-abu. Jadi untuk mewujudkan proses digital image processing itu pada CT tentunya perlu dilakukan impor citra atau gambar ke dalam perangkat lunak olah citra. Format yang disimpan oleh komputer terminal pemindai CT umumnya berformat DCOM. Dan pada saat ini banyak perangkat lunak yang dapat membaca gambar dalam format ini. Untuk meningkatkan kontras gambar dan mendapatkan jumlah masing-masing komponen dalam gambar secara akurat, pertama-tama yang perlu disiapkan yaitu mengabu-abukan atau mengabu-abukan pemrosesan awal gambar dari CT tersebut. Software eFilm ini digunakan untuk mengatur dua parameter keabuan pada citra. Untuk mengatur dua parameter keabuan pada citra, yaitu yang pertama yang nilai ke lebar keabuan dari W, dan yang kedua adalah median keabuan L. Dan lebar keabuan W dan median keabuan L ini merupakan parameter transformasi keabuan yang penting pada suatu citra atau gambar. Next. Nah, untuk tujuan dari dua pemrosesan gambar skala abu-abu ini, yaitu pertama mengubah citra menjadi citra hitam putih dengan skala keabuan 256, bilangan bulat dari hitam menjadi putih. Nah, pada jurnal ini, fungsi pengenalan citra pada toolbox pengolah citra MATLAB digunakan untuk mengabu-abukan citra sebanyak 2 kali. Yang pertama, citra skala abu-abu diubah menjadi citra indeks. Kemudian warna dan saturasi citra indeks dikurangi dengan menggunakan fungsi ingray-nya, dan informasi kecerahan citra dapat dipertahankan. Dan untuk terakhirnya, citra grayscale diubah menjadi citra no grayscale. Lanjut, Sel. Nah, yang selanjutnya ada homogenisasi histogram. Histogram mungkin nanti ada gambarnya. Untuk ini sendiri prosesnya adalah untuk membuat gambar setelah pemrosesan tingkat keabu-abuan kedua jelas dan memastikan pemilihan ambang tingkat keabuan gambar yang akurat. Gambar setelah pemrosesan tingkat keabuan kedua memerlukan pemrosesan homogenisasi histogram, di mana histogram abu-abu mengacu pada histogram gambar tingkat keabuan 0 sampai 255 dari 256. Homogenisasi histogram meningkatkan kontras gambar dan mengubah distribusi kecerahan gambar abu-abu dan menyamakan proporsi setiap tingkat keabuan gambar. Proporsi nilai keabuan setiap level itu seimbang, dan selanjutnya ada perhitungannya. Next. Ya, berikut adalah sedikit penjelasan yang ada di jurnal ini terkait penghitungan digital image processing. Mana yang pertama adalah nilai statistik dari level dari suatu citra, yang dimana J dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua adalah statistik dari nomor atau jumlah pixel yang ada di setiap gambar, yang dinotasikan dengan J sama dengan 0, atau 1, atau 2, dan seterusnya. Yang ketiga adalah mengkalkulasikan atau menghitung dari setiap level
citranya atau dengan rumus yang seperti itu. Dengan formula ini n itu keterangannya n adalah number of pixel atau nomor dari pixel itu pada citra tersebut. Dan yang keempat ada perhitungan kumulatif menggunakan fungsi dengan rumus sebagai berikut. Dan yang kelima mengkalkulasikannya kembali. Dan 678 bisa dicermati. Mungkin next, Gal. Ya, untuk prinsip pendeteksi pemindahan CT sendiri itu peralatan deteksi pemindahan CT di bawah ini itu ada rumusnya, itu di mana haro sama dengan CT number. Baik, selanjutnya itu finite element method. Ide dasar metode elemen hingga adalah untuk mendiskretkan domain solusi kontinu hingga menyongsong elemen yang terhubung bersama dengan cara tertentu. Karena elemen dapat digabungkan dengan cara yang berbeda dan elemen itu sendiri dapat memiliki bentuk yang berbeda. Domain solusi dapat dimodelkan dengan geometri kompleks dan fitur penting lainnya dari metode elemen hingga sebagai metode analisa numerik, yaitu representasi sepotong-sepotong dari fungsi yang tidak diketahui di seluruh domain dengan menggunakan fungsi perkiraan yang diasumsikan di setiap elemen. Terus selanjutnya itu adalah jenis-jenis proses. Pertama ada diskretasi struktural, yaitu proses membagi struktur menjadi elemen hingga yang mengatur node pada titik-titik tertentu dari elemen dan menghubungkan elemen yang berdekatan pada node untuk membentuk satu set elemen untuk menggantikan struktur besar asli. Yang kedua yaitu pilih mode perpindahan, yaitu pilihan yang tepat dari fungsi perpindahan, yaitu kunci untuk analisis elemen hingga. Dalam penerapan metode elemen hingga, polinomial pilih sebagai mode perpindahan. Menurut mode perpindahan yang dipilih, hubungan antara perpindahan titik manapun dalam elemen. Dan selanjutnya itu ada fraktal dimensi. Pertama yaitu dimensi kesamaan, yang kedua dimensi kapasitas. Dimensi kesamaan yaitu perhitungan fraktal berdasarkan kesamaan dimensi, yang umumnya berkaitan dengan objek yang homogen. Misalkan semua benda linear homogen yang terdiri n bagian lokal, jika setiap bagian lokal direduksi dalam proporsi yang sama dengan seluruh bentuk objek, maka kita menyebut proporsi ini sebagai rasio kesamaan objek. Terus kedua yaitu ada dimensi kapasitas. Itu dimensi kapasitas juga dapat disebut sebagai dimensi perhitungan kotak atau dimensi cakupan, dengan asumsi bahwa epsilon adalah diameter suatu titik yang ditetapkan sebagai bola kecil atau panjang sisi kubus. Maka n adalah jumlah kotak minimum yang dapat menutupi himpunan titik, dapat didefinisikan sebagai kapasitas dimensi. Ketiga yaitu adalah dimensi informasi, yaitu informasi yang disembunyikan oleh dimensi informasi sebenarnya adalah informasi kepadatan distribusi spasial pada suatu himpunan titik. Keempat, ada dimensi korelasi, yaitu konsep dimensi korelasi berkaitan dengan fungsi korelasi. Fungsi korelasi sendiri yaitu statistik paling dasar yang dapat diperoleh dengan eksperimen. Eksperimen atau percobaan. Sampel beton yang digunakan dalam percobaan ini mengandung 327 kg semen, 189 kg air, 755 kg pasir, dan 1133 kg kerikil per meter kubik. Spesimen asli memiliki tinggi sekitar 200 mm dan diameter 100 mm. Dengan diameter sekitar 10 mm, spesimen setelah diproses memiliki tinggi sekitar 190 mm dan diameter 100 mm. Teori fraktal yang digunakan untuk menganalisis citra beton, karena citra CT asli beton sangat abu-abu dan memiliki kecerahan yang berbeda. Maka perlu dilakukan pengolahan citra CT beton asli. Gambar CT asli dari beton diproses dengan menghilangkan gambar latar belakang, meningkatkan kontras, meningkatkan kecerahan, dan mempertajam dengan toolbox perangkat lunak pengolah gambar MATLAB. Berikut yaitu ada gambar dari CT diagram,
yang aslinya dan telah menjadi konsep. Terus selanjutnya adalah binarisasi citra dengan metode Otsu. Langkah pertama yaitu membaca di gambar. Langkah kedua yaitu mendapatkan ambang batas citra sesuai dengan metode eksperimen. Langkah ketiga yaitu binarisasi citra dengan menggunakan threshold yang diperoleh. Langkah keempat yaitu menampilkan gambar biner. Pertama, citra siti beton yang telah diproses dibinarisasikan, kemudian dihitung dimensi fraktalnya dengan menggunakan program MATLAB. Terus selanjutnya adalah diskusi. Terbukti dari gambar siti bahwa beton baja adalah material heterogen yang terdiri dari seret baja, agregat kasar, mortar, semen yang mengeras, porositas, dan retakan. Meskipun sejumlah besar tes ambang batas berulang telah dilakukan, hasil perbedaan ini hanya dengan nomor siti masih menyimpang dari mesostruktur sebenarnya. Semakin rendah energi sinar X, semakin tinggi koefisien penyerapan material. Oleh karena itu, nomor siti akan terpengaruh sampai batas tertentu oleh energi sinar X yang dihasilkan oleh siti. Pembentukan permukaan benda uji beton menyebabkan ujung atas benda uji beton menjadi tidak rata, yang akan berdampak besar pada uji tekan uniaksial, sehingga benda uji beton dipotong dan digiling secara merata. Oleh karena itu, ujung atas benda uji beton tidak keseluruhan bidang, sehingga hampir semua. Hal ini mungkin disebabkan porositas yang besar. Pembebanan awal uji beton adalah proses pemadatan. Dan setelah pembebanan tertentu, benda uji beton muncul retakan mikro dan rongga yang cepat menyambung melalui retakan utama. Berikut adalah gambar dari cetakan beton dan rongga beton setelah dilakukan. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Sampel beton dipindai oleh sistem pengujian Sisti Sinar X, dan hasil pemindaian dianalisis dan dipelajari dengan menggunakan software MATLAB. Kesimpulan dari hal tersebut yaitu pertama, karena ukuran sampel beton yang besar, CT gambar beton tidak terlalu jelas di CT scan percobaan. Contoh beton dengan tinggi 50 mm dan diameter 25 mm harus dibuat lebih sesuai dan tidak terlalu detail untuk menyelesaikan pemrosesan setelah sampel beton dibuat. Masalah terbesar adalah permukaan sampel beton miring. Kedua, selama seluruh pengujian, dimensi perhitungan kotak masing-masing lapisan pemindahan sampel beton meningkat, tetapi perubahan dimensi praktikal tidak terlihat pada tahap awal. Mungkin karena sampel beton dalam keadaan tekan dan retak mikro, hal ini menunjukkan bahwa kepadatan retak dari setiap lapisan pemindaian sampel beton secara bertahap meningkat, yang sejalan dengan pengembangan retakan dan rongga pada gambar CT dan pembentukan silang bagian. 3. Dalam keadaan tegangan yang sama, bagian pemindaian yang berbeda memiliki karakteristik perambatan kerusakan yang berbeda, yaitu evolusi kerusakan tidak homogen. Keempat, yaitu metode pemodelan elemen hingga gambar berdasarkan situ teknologi benar-benar dapat mencerminkan struktur internal dan sifat mekanik yang melekat dari bahan beton. Hasil analisis numerik sesuai dengan uji fisik hasil. Ini adalah upaya dan inovasi baru di bidang analisis numerik yang memiliki prospek aplikasi yang baik. Mungkin begitu aja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada salah kata dan salah materi, kami ucapkan maaf. Sebelumnya dari teman-teman ada yang mau bertanya? Dari teman-teman yang ingin bertanya bisa di kolom chat ya, atau mau on mic silakan.
Assalamualaikum, izin menjawab ya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Mirza Fauzan Lukiano dengan NIM 19103111047. Mas Mirza bertanya, bagaimanakah salah satu proses fractal dimension pada pengaplikasi pendeteksi citra suatu material. Izin menjawab, kalau dari kelompok kami sendiri, karena kebetulan di jurnal tersebut membahas terkait beton, jadi teori fraktal digunakan untuk menganalisis citra dari beton. Dan prosesnya sendiri itu karena citra CT asli beton sangat abu-abu dan memiliki kecerahan yang berbeda, maka perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut terkait citra CT beton asli. Nah, selanjutnya gambar CT asli dari beton diproses dengan menghilangkan gambar latar belakang, kemudian selanjutnya ditingkatkan kontrasnya, dan meningkatkan kecerahan serta mempertajam dengan toolsbox perangkat lunak pengolah gambar dengan bantuan software MATLAB. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan berdasarkan apa yang ada dari jurnal yang kami bahas. Mas Mirza, apakah masih kurang jelas, Mas Mirza? Sudah cukup, Mas. Makasih banyak atas jawabannya. Baik, terima kasih juga Mas Mirza atas pertanyaan. Saya akan menjawab untuk pertanyaan Satria sebelumnya, yaitu bagaimanakah perkembangan yang terjadi pada penerapan digital image processing untuk saat ini.
Untuk mewujudkan proses di IP pada Siti, yaitu perlu dilakukan impor citra Siti ke dalam perangkat lunak kepala citra. Format gambar yang disimpan oleh komputer terminal pemindai Siti umumnya formatnya itu di ICOM. Saat ini banyak perangkat lunak yang dapat membaca gambar dalam format ini. Untuk meningkatkan kontras gambar dan mendapatkan jumlah masing-masing komponen dalam gambar secara akurat, pertama-tama kita perlu mengabu-abukan pemrosesan awal gambar Siti. Software Evelyn digunakan untuk mengatur dua parameter keabuan pada citra, yaitu nilai lebar keabuan W dan median keabuan L. Lebar keabuan W dan median keabuan L merupakan parameter transformasi keabuan yang penting pada citra. Mungkin seperti itu, Mas Satrio. Oke, baik. Gali. Untuk selanjutnya itu dari Fritz Alexander. Pertanyaannya yaitu, apa akibat percobaan pembentukan benda uji pada beton jurnal? Untuk pembentukan benda uji beton pada jurnal, akibat percobaannya yaitu menyebabkan ujung atas benda uji beton menjadi tidak rata yang akan berdampak besar pada uji tekan uniaksial, sehingga benda uji beton dipotong dan digiling secara merata. Oleh karena itu, ujung atas benda uji beton tidak keseluruhan bidang, sehingga hampir semua. Hal ini mungkin disebabkan porositas yang besar pembebanan awal uji beton, yaitu proses pemadatan. Dan setelah proses pembebanan tertentu, benda uji beton muncul retakan mikro dan rongga mikro dengan cepat menyambung melalui retakan utama, sehingga menyebabkan rubuh. Begitu, Fritz. Apakah sudah jelas, Fritz? Selanjutnya saya izin jawabnya dari Mbak Sekar Kalpita Sari Widodo dengan NIM 19103111064 dari kelompok 10. Dalam jurnal tersebut, bagaimanakah hasil penggunaan teori fractal dimension pada suatu material? Oke, pada jurnal yang kami bahas, mungkin sedikit menjelaskan prosesnya, yaitu untuk sebelum mendapatkan hasilnya, ada beberapa proses, yaitu yang pertama, langkah pertama adalah dengan membaca gambar tersebut menggunakan bantuan software. Kemudian langkah kedua, mendapatkan ambang batas citra sesuai dengan metode eksperimen. Yang selanjutnya adalah binarisasi citra dengan menggunakan test lot yang diperoleh. Kemudian langkah keempat yaitu menampilkan gambar biner
biner, dan selanjutnya citra CT beton yang telah diproses dibinerisasikan, kemudian dihitung dimensi fraktalnya dengan menggunakan program MATLAB. Dan hasilnya adalah terbukti dari gambar CT yang diperoleh menunjukkan bahwa beton adalah material heterogen yang terdiri dari serat baja, agregat kasar, mortar semen yang meras, serta porositas dan retakan. Meskipun sejumlah besar tes ambang batas berulang telah dilakukan, hasil perbedaan ini hanya dengan nomor CT masih menyimpang dari mesostruktur yang sebenarnya. Semakin rendah energi sinar X, semakin tinggi koefisien penyerapan material. Oleh karena itu, hasilnya ya nomor CT akan terpengaruh sampai batas tertentu oleh energi sinar X yang dihasilkan oleh CT itu sendiri. Mungkin kurang lebihnya, mohon maaf dari jawaban saya, apakah sudah jelas, Baskar? Baik, terima kasih juga Mbak Skar atas pertanyaannya. Izin Pak Damora, apakah dicukupkan saja atau ada pertanyaan lagi ya Pak? Iya Pak, benar Pak, 4 Pak. Recording stopped. Berarti ini saya tutup ya Pak. Oke. Dari kelompok saya ya Pak.